Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi elektromagnetik, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Dan ternyata medan magnet juga dapat menghasilkan aliran listrik atau arus listrik. Peristiwa dihasilkannya arus listrik akibat adanya perubahan medan magnetik ini disebut induksi elektromagnetik. Nah, di video ini anak-anakku kelas 9 khususnya akan saya ajak mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, ini terjadi bagaimana medan magnet ini diinduksi ke kumparan, ya. Jadi medan magnet, jadi benda magnetik ini kan di sekitarnya ada yang namanya medan magnet, kemudian masuk ke kumparan, diinduksi ke kumparan yang ada di sekitarnya, di sampingnya, sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, buktinya apa menghasilkan arus listrik? Bisa dilihat dari gerak jarum pada galvanometer, ya. Jadi kumparan itu kan dihubungkan dengan galvanometer. Nah, ternyata galvanometer ini jarumnya bergerak. Apa sih galvanometer? Galvanometer adalah alat untuk mendeteksi adanya arus listrik dan arah arus listrik. Jadi arus listrik di sini dihasilkan, ya, dihasilkan oleh medan magnet dan disebut arus listrik induksi atau gaya listrik induksi atau yang disebut GGL induksi. Nah, percobaan induksi elektromagnetik ini atau induksi elektromagnetik ini dicoba, ya, yang melakukan percobaan adalah Faraday. Tapi sebelum Faraday menemukan induksi elektromagnetik itu didahului oleh Francisco Zantedeschi, kemudian juga oleh Joseph Henry. Nah, ada beberapa percobaan dari Faraday, antara lain adalah ini. Jadi pada saat magnet digerakkan keluar masuk, ya, jadi pada saat magnet digerakkan dengan keluar masuk ke kumparan, jarum dari galvanometer itu menyimpang. Nah, penyimpangan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi, ya. Jadi saya tekankan lagi dari tayangan di slide sebelumnya ini. Nah, arus listrik ini timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Nah, beda potensial ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Dari percobaan ini muncul bunyi hukum Faraday, ya. Jadi perubahan flux magnetik yang menimpa kumparan akan menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan. Apa yang dimaksud flux magnetik? Flux magnetik adalah banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus bidang. Bisa kalian lihat ini. Ini adalah flux magnetik. Oke, percobaan berikutnya. Nah, ini ada torus. Torus itu adalah besi bentuk lingkaran. Ini bentuk lingkaran. Ini dihubungkan dengan lilitan kawat, baik kiri maupun kanan. Nah, yang sebelah kiri lilitan kawat ini dihubungkan dengan baterai atau yang disebut lilitan kawat itu kumparan, ya. Kumparan yang sebelah kiri atau kumparan 1 dihubungkan dengan baterai. Kumparan 2 atau lilitan kawat yang kedua sebelah kanan dihubungkan dengan ampermeter. Nah, ampermeter ini tujuannya adalah sama seperti galvanometer untuk mengetahui ada atau tidak adanya arus listrik. Nanti kalau ada arus listrik berarti jarum di ampermeter nanti akan ada simpangan, ada gerak. Nah, percobaan ini Faraday itu mengemukakan sebuah pertanyaan. Jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik? Nah, dari pertanyaan itu muncul
percobaan seperti ini ya. Jadi saya ulang, torus atau besi dalam bentuk lingkaran atau ring besi ya, torus itu ring besi, itu di sebelah kiri ada kumparan 1 atau lilitan kawat 1, sebelah kanan ada kumparan 2 atau lilitan kawat 2. Nah, kumparan 1 dihubungkan dengan baterai, kumparan 2 dihubungkan dengan ampere meter. Saya ulang, ampere meter untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik. Nah, pada saat baterai ini terhubung ya, pada saat baterai terhubung, berarti ini ada rangkaian tertutup ya, terhubung, maka jarum ini di ampere meter akan menyimpang, tapi kemudian kembali ke 0. Jadi pada saat baterai terhubung, langsung jarum yang awalnya di tengah langsung bergerak, kemudian kembali ke 0. Nah, demikian juga pada saat ketika baterai ini dilepas, jarum langsung kembali lagi ke 0, kembali lagi bergerak lagi. Setelah dilepas kembali lagi ke 0. Nah, dari percobaan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum Faraday itu berbunyi, perubahan medan magnet ini dapat menyebabkan adanya gaya gerak listrik atau GGL yang menghasilkan arus listrik. Saya ulang dari awal. Jadi di sini di rangkaian pertama itu ada perubahan energi listrik menjadi magnet. Nah, ini torus itu kan jadi berubah menjadi magnet. Nah, magnet ini akan medan magnet ini ya, jadi menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menghasilkan listrik kembali itu ya. Jadi saya kembali ke hukum Faraday bahwa perubahan medan magnet menyebabkan adanya gaya gerak listrik atau GGL yang menghasilkan arus listrik. Dimana kalau gambar di sini berarti ini, kalau ini arus listrik menghasilkan medan magnet, nah di sini medan magnet menghasilkan arus listrik itu. Jadi tahapan percobaannya bagaimana? Ya, dari baterai di sini ya, saya ulang lagi. Baterai menghasilkan arus listrik, kemudian arus listrik dapat berubah menjadi magnet ini. Nah, magnet ini selanjutnya menghasilkan arus listrik itu ya. Oke. Percobaan Faraday yang berikutnya adalah ini. Jadi elektromagnetik ya, elektromagnetik, kalian masih ingat bahwa besi dililiti dengan kawat, kemudian dihubungkan dengan baterai, maka akan menjadi elektromagnetik atau besi yang menghasilkan sifat kemagnetan sementara. Nah, apabila dihubungkan dengan kumparan, maka akan menghasilkan arus listrik, dibuktikan dengan adanya gerak dari galvanometer. Jadi pada percobaan ini diambil kesimpulan dari listrik menghasilkan magnet ya. Kalau kelompok sini di elektromagnetik, dari listrik menghasilkan magnet. Nah, magnetnya ini nanti diinduksi ke kumparan sehingga menghasilkan arus listrik, dibuktikan dengan adanya gerak jarum pada galvanometer. Jadi arus listrik yang dihasilkan ini disebut arus listrik induksi ya. Jadi arus listrik yang dihasilkan dari karena mendapat induksi dari magnet ya, dari kumparan, maka arus listrik yang dihasilkan di sini adalah arus listrik induksi atau gaya listrik induksi atau GGL induksi. Oke anak-anak, itu tentang materi induksi elektromagnetik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memberi pemahaman pada kalian, khususnya kelas 9 dalam memahami tentang kemagnetan. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.